yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Shalom. Iya. Kita harus semangat. Kita harus ada di dalam kehidupan iman yang bergairah karena kita sudah ada di dalam Paskah. Kita sudah memperingati bahwa Yesus bangkit. Minggu ini adalah minggu pertama. Kita ada dan merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus datang berkebaktian setelah kita ada dan berpaskah. Paskah adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau jemaat ingat, Rasul Paulus ada di dalam statement imannya di pertama Korintus 15 ayat 14. Rasul Paulus bilang begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah pula kepercayaan kamu. Rasul Paulus bilang andai kata, karena ketika ia sudah ada di depan jemaat, dia ada dan mewartakan Kristus yang bangkit, itu sudah habis masa Paskah. Sehingga kata andai kata itu ada. Dan ini mau menyatakan bahwa Paskah itu adalah titik awal penentuan imbang kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga beta mau bilang, orang-orang yang waktu Paskah kemarin di sektor-sektor itu sono, seng datang Paskah, pertanyakan, apakah Paskah berarti baginya? Apakah Kristus berarti baginya? Apakah dia tidak rindu untuk mendengarkan berita Paskah bahwa Yesus sudah bangkit? Ketika kita melihat Yohanes 20 ayat 1 sampai 29 itu menceritakan bagaimana antusiasme murid-murid walaupun ada di dalam ketakutan, walaupun ada di dalam kegentaran karena situasi politik pada saat itu, tetapi mereka ada dan sembunyi-sembunyi ingin menjenguk kepada makam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya pada waktu itu juga dikatakan bahwa orang-orang Romawi juga ada dan berjaga-berjaga. Kenapa sekarang kita di dalam situasi yang aman-aman saja, di dalam kemeriahan sementara anak-anak ronda obor tunggu dong membawa berita sukacita, api Injili itu menyebar dari sektor Teratai sampai dari sektor mana? Sampai kembali ke gereja Teratai, ada yang masih sono. Ada yang mendengkur, ada yang tidak pusing pada hari itu. Hari pertama hari itu adalah hari yang sangat menentukan iman percayamu kepada Tuhanmu. Dan itu juga mempengaruhi paradigma pikirmu, mempengaruhi tingkah lakumu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika itu biasa-biasa saja dan tidak mempengaruhi hidupmu, maka hidupmu juga engkau jalani sebagaimana mestinya engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, banyak orang di dalam perjalanan imannya memang ada di dalam keraguan. Ada di dalam tanya ketika mereka ada dan mengalami berbagai tantangan kehidupan. Begitu juga yang diceritakan di dalam pembacaan kita tadi yang secara berbalas-balasan. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini judulnya saja bahwa Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita lihat siapa itu Thomas. Sikap Thomas ini adalah sikap yang selalu ketong bilang, Thomas kapai, lihat dulu baru percaya. Istilah itu sudah sangat keren di dalam orang-orang Kristen. Karena memang Thomas identik dengan lihat lalu percaya. Thomas kalau katong lihat di dalam bahasa Aram,
itu teoma. Artinya anak kembar, bukan lihat dulu baru percaya. Injil ditulis dalam bahasa Yunani, itu kata Thomas itu ditulis Didomus atau Didimus. Sehingga di dalam pembacaan kita tadi bilang Thomas atau Didimus. Bukan dua orang, tetapi satu orang yang oleh karena lafalan bahasa itu makanya berbeda. Seperti Johannes, John itu. Kalau orang Ambon bilang Anes. Berbeda-beda. Setiap daerah cara mengungkapkan berbeda-beda. Ketika kita menyusuri, Thomas ini adalah tokoh yang sangat logis. Dia selalu ada dan berlogika. Ia di dalam kehidupannya berlogika, tetapi dia juga ada dan sangat loyal. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan pulang ke rumah Bapakku karena di rumah Bapakku tempat tinggal banyak. Dia bertanya, di mana itu Tuhan? Dia selalu mengandalkan logikanya. Tetapi berbeda ketika peristiwa pada pasal Yohanes pasal 11 ayat 6 dan 8 di sana itu, Thomas menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus hendak pergi ke Lazarus untuk membangkitkannya di Yudea, lalu murid-murid lain bilang, Tuhan jangan. Ayat 8. Di sana pernah Tuhan akan ada dan dibunuh, dilempar. Lebih baik menghindari. Tetapi di ayat 16, Thomas bilang begini, mari kita pergi dan mari kita mati di sana bersama-sama dengan Tuhan. Dia taruh badan. Tanda loyalitasnya kepada Tuhan Allahnya, tanda loyalitasnya kepada pemimpinnya. Bahwa ia mau taruh badan untuk ada dan mensukseskan apa yang Yesus ada dan mau kerjakan di dalam kehidupannya sebagai orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca pasal ini sangat akrab dan kita bisa hafalkan jalan ceritanya. Yang diawali dari perjumpaan Tuhan Yesus Kristus yang ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, rupanya waktu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, Thomas tidak di situ. Kita tahu di mana Thomas, dia 9 di Betlehem. Dan di dalam Alkitab juga tidak dikatakan di mana Thomas. Hanya dikatakan bahwa Thomas tidak ada di situ ketika Tuhan Yesus Kristus pertama kali untuk menampakkan diri kepada semua, 11 bukan semua, ke-11 murid-murid minus Yudas. Ada di ruang terkunci karena ketakutan masih 7 hari setelah. Lalu ketika Thomas datang, lalu murid-murid begini, Thomas, seni to, seng lia, katong ini sudah baku dapat dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Thomas bilang, wah Allah, saya bicara apa nih? Beta sama percaya. Beta percaya kalau beta lihat dari beta pun mata ini, biji mata lihat akan. Lalu beta lihat dia pun jari atau dia pun tangan yang bocor itu, lalu beta cucukan beta pun tangan ini. Lalu beta juga lihat dia pun lambung yang dapat tusuk dengan tombak itu. Lalu beta cucu itu baru percaya bahwa dia betul yang bangkit itu. Saya jangan parlente-parlente. Ya. Thomas ada. Bukan tidak percaya. Bukan meragukan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi ia ada dan memerlukan bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, karena memang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan cerita dongeng. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah
sejarah historis spiritual yang harus terus ada dan diceritakan di dalam kehidupan anak-anak cucu kita. Keraguan di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu biasa ada seperti Thomas. Tetapi keraguan yang dimiliki oleh Thomas adalah keraguan yang positif, keraguan yang membangkitkan keingintahuannya. Bagaimana itu Yesus yang bangkit? Keraguan yang tidak mematikan iman. Tetapi keraguan yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ingin menyaksikan bagaimana kebangkitan Tuhannya itu setelah ia mati. Dia lihat di depan matanya. Dia lihat Tuhannya dikuburkan. Dia lihat Tuhannya ada dan tidak berdaya. Keraguan iman bagi orang percaya bukan hal yang nista. Tetapi keraguan orang percaya itu ada hal yang lumrah di dalam kehidupan kita karena kita masih manusia biasa. Ketika kita dirongrong oleh berbagai tantangan, sedikit ragu. Berdoa 1 kali, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun belum sembuh. Wah Allah Tuhan saya bangkit kaseng ini. Saya beta kaseng ini. Tetapi keraguan Thomas bukan keraguan yang meragukan kealahan. Sehingga ia ada dan menginginkan perjumpaan itu. Perjumpaan kita sebagai orang percaya di mana? Kita berjumpa dengan Tuhan di gereja, di wadah-wadah, di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Kerinduan kita senantiasa ada dan berjumpa kepada Tuhan. Sehingga orang yang alergi terhadap wadah, orang yang alergi, jampi wadah lain, minggu jua, saya bisa. Itu proses di dalam sektor, proses di dalam iman kita bersama sebagai orang-orang yang percaya. 3 kata yang dikeluarkan oleh Thomas dalam keraguannya. Beta lihat dulu. Beta cucuk beta pun tangan dia pun tangan dulu. Beta cucuk dia beta pun tangan dia pun lambung dulu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Thomas ada dan menyatakan itu di dalam kehidupannya. Ceng 1, 2, 3. Seng lama. Pintu masih terkunci tanpa yang sama. Di dalam situasi yang masih sama ketakutannya kepada orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi yang mulai menyebar bahwa Yesus yang bangkit, Yesus ada dan dicuri oleh murid-muridnya sehingga sasaran adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu mulai Tuhan Yesus, Salam alaikum, salam sejahtera bagimu. Tidak ada bahasa lain lagi setelah Tuhan Yesus salam kepada para murid-murid dan Thomas pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, mari saya pun tangan itu, lihat cucu akang. Cucu, rasa akang. Mari saya pun tangan itu cucu di beta pun lambung ini. Yang ada dan berlobang paku dan ditusuk. Ketika Thomas ada dan menusukkan jarinya di tangan Tuhan Yesus Kristus dan di lambung, itu bukan sekadar Tuhan Yesus Kristus ada dan lihat bukti.
Tetapi Tuhan Yesus mau bilang bahwa kebangkitannya adalah mengalahkan segala tantangan, rintangan, mengalahkan segala sekat-sekat, dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi dan pengetahuan. Dia tahu semua karena dia sudah menjadi Allah yang hidup. Dan dia mau bilang bahwa yang disalib, yang mati itu beta. Bukan rekayasa seperti apa yang dikatakan oleh prajurit-prajurit, dan cerita itu masih tetap sekarang. Ada orang-orang yang mengatakan, oh itu murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sehingga beta mau bilang bahwa penampakan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari sebelum dia naik mau menyatakan bahwa sungguh dia adalah Tuhan Allah yang bangkit. Tuhan Allah yang berkemenangan di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah yang mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sehingga itu juga adalah merupakan penyataan kuasa kasih Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang Thomas katakan setelah ia mencucukkan jarinya di ayat 28, Thomas bilang begini. Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu adalah pengakuan iman yang luar biasa. Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebenarnya pengakuan Thomas ini pernah juga diucapkan oleh Raja Daud. Ketika ia ada di dalam ancaman Raja Saul mau mati dan sebagainya. Mazmur 35 ayat 23, Raja Daud bilang begitu, dia, ya Tuhanku dan Allahku yang melindungiku. Kalimat ini bukan kalimat yang biasa-biasa saja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita lihat di dalam bahasa asli, maka Thomas mengatakan bahwa Adonai Elohim. Gitu. Jadi kalau biasa dengar orang-orang, saudara-saudara bilang Adonai Elohim, gitu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kata-kata ini hanya diperuntukkan kepada Allah, pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Gelar Adonai dan Elohim ini bukan untuk ilah-ilah. Bukan kata-kata atau gelar yang biasa-biasa saja. Tetapi ini adalah gelar yang luar biasa yang menyatakan iman di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, bahwa tidak ada yang melebihi Allah yang kupercayai di dalam kehidupanku. Amin. Ada transformasi iman yang Thomas dapatkan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari tidak percaya, dari ragu-ragu kepada percaya. Dia sungguh percaya bahwa inilah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang berkebaktian, ketika kita datang ada dan pasca, ketika kita berdoa, apakah perjumpaan dengan Tuhan itu ada transformasi di dalam kehidupan kita? Ataukah setelah ibadah ini firman Tuhan itu masuk kiri, keluar kanan, sampai di pintu gereja su hilang. Tanya, tadi pembacaan mana? Sen tahu lagi, barang beta seperhatikan lah tuang amponnya. Coba uji coba nanti. Satu dengan satu baku tanya. Ada banyak orang yang sudah lupa pembacaan sampai di pintu gereja saja. Karena apa? Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan misteri. Tuhan Yesus sudah bilang, beta akan mati, pada hari ketiga beta akan bangkit. Tetapi kenapa murid-murid Tuhan Yesus ada dan takut? Kenapa murid-murid Tuhan Yesus ada dan ragu?
Karena ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dia pun pikiran, yang ada di dia pun hati, kalau Tuhan Yesus jadi raja ini beta jadi apa ya? Kepentingan diri. Kepentingan pribadinya yang menonjol sehingga dia tidak pernah ada dan mengingat apa yang Tuhan Yesus bilang. Begitu juga ketika katong gereja Betalia banyak yang tado-tado tunduk main HP. Lihat status, balas WA. Betul gak Seng? Supaya saya mengantuk. Betul gak Seng? Betul, pikiran tanpa lain. Mama, habis ini mau masak apa ya? Ini penjual sayur su lewat kah belum ya? Wah alah, belum ada cili, belum ada tomat. Betul gak Seng? Iya betul. Bapak-bapak Tuhan tadi malam mimpi apa ya? Mudah-mudahan akan ayat pembacaan ini sama dengan nomor jitu. Betul gak Seng? Semua ada di dalam pikiran yang berbeda-beda ketika datang sini. Tidak fokus. Kenapa mimbar ini harus di tengah-tengah? Kenapa mimbar ini harus di atas? Supaya pemberitaan firman itu adalah fokus. Sen di sudut, tapi di tengah. Sehingga ketika engkau datang untuk menjumpai Tuhanmu, tanggalkan segala sesuatu di rumah, lalu datang kepada Tuhanmu dengan tubuh, roh, dan jiwamu ini menghadap Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu di hari Minggu, ketika engkau berjumpa Tuhanmu di wadah-wadah, ketika engkau berjumpa Tuhanmu di pujian-pujianmu, ada transformasi iman yang merubah kehidupanmu. Jangan setelah Paskah, belum Paskah lagi, tunggu-tunggu hari Paskah dari jam 10 atau jam 9 menyanyi. Ada di samping-samping, mari duduk balingkar. Tuh? Sloki jalan. Betul gak sih bapak-bapak? Ibu pendeta, pertahan-tahan mata. Wang Allah. Ini kebiasaan yang tidak baik. Kita bilang. Ada mau perayaan Paskah, mau berjumpa dengan Tuhan, tetapi membawa bau mulut sopi. Tutup buka. Bikin apa? Supaya tahan-tahan mata. Sempaki. Disitulah ujian imanmu. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, transformasi iman itu harus ada. Berubahlah. Seperti Satria Baja Hitam. Berubah. Ya. Transformasi iman itu berubah. Dari tidak setia menjadi setia. Dari pamabo jadi tidak pamabo. Jadi peselingkuh jadi tidak peselingkuh. Jadi tukang parlente jadi tidak tukang parlente. Jadi tukang bautang jadi tidak tukang bautang. Ya. Jadi suka bar Carlota. Tahu Carlota kaseng? Ibu-ibu dolo-dolo itu tahu Carlota toh? Yang suka pi sambung-sambung mulut tuh. Lihat orang pun Nah, begitu Carlota itu dolo-dolo itu ada film Nona Misi itu Carlota itu dia sambung-sambung mulu. Dari pibar Carlota menjadi bawa firman itu. Yang suka tarakira orang pun pakaian, tarakira orang pun hidup, jadi suka menolong orang. Jadi dalam kesombongan saya mau mengampuni orang, mau mengampuni, saya mau mengasihi orang, mau mengasihi. Jadi untuk ada dan senantiasa melihat kepentingan diri, melihat kepentingan umum. Itu yang dikatakan transformasi iman. Sehingga Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, kalau pula masih dengan kebencian, kalau pula masih dengan hati yang tulus, masih ada di dalam rai-rai nomor, berhenti. Itu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ketika Thomas mengatakan itu ya Tuhanku dan Allahku, maka ayat ke-29 Tuhan bilang apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun
percaya. Katakan amin dulu. Ya, supaya jangan mengantuk. Hah? Siapa itu yang melihat lalu percaya? Thomas. Siapa itu yang melihat lalu percaya? Murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu siapa itu yang tidak melihat dan percaya? Untuk siapa itu Tuhan Yesus bilang? Tentunya bukan untuk Thomas, tentunya bukan untuk murid-murid karena dong sulia. Untuk beta dan siapa? Jemaat. Pernah jemaat lihat Tuhan Yesus secara langsung? Itu berarti jemaat berinkarnasi lagi. Tuh, hidup pada 2000 tahun yang lalu kalau pernah. Beta dan jemaat yang belum pernah lihat Tuhan Yesus Kristus secara langsung, yang belum pernah mencucukkan tangan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang belum pernah mencucukkan tangan di lambung Tuhan Yesus Kristus. Thomas punya pengakuan di bibirnya ketika lantang. Dengan lantang dia bilang, ya Allahku, ya Tuhan. Tetapi ia melanjutkannya dengan tindakan. Bapak Ibu pernah dengar sejarah gereja bahwa di India itu yang membawa Injil adalah Thomas, bukan Rasul Paulus. Dan ada dinamakan di sana gereja Thomas. Dia ada dan menyatakan imannya dengan pergi memberitakan firman Tuhan. Yakobus bilang, kalau orang percaya bilang percaya dan gentar mendengarkan nama Yesus Kristus, iblis pun juga percaya dan gentar mendengarkan nama Tuhan Yesus Kristus itu. Tetapi dia pemulu saja, dia pun kelakuan yang baik. Sehingga ketika kita cuma mengaku Tuhan di bibir saja, kelakuan seng, itu berarti kita sama dengan iblis. Sehingga mau dibilang begini bahwa ketika respon Tuhan Yesus Kristus kepada apa yang Thomas bilang itu, bahwa percayalah, berbahagialah orang percaya yang tidak melihat tapi percaya. Sehingga dikatakan orang yang berbahagia pada saat ini adalah ketong-ketong ini yang percaya tapi tidak melihat. Betul Bapak Ibu? Amin? Iya. Sehingga percaya itu bukan di mulut bibir saja, tetapi melalui hati kita, pikiran kita dan tindakan kita. Kita mau ilustrasi ini, biasa percaya di mulut begini. Ada seorang jago tembak. Ya. Dia tutup dia pun mata, lalu dia bilang lepas burung. Karena mata sudah diikat, dia diseliala, dia dar, burung jatuh. Semua orang tepuk tangan, hore. Lalu dia bilang begini lagi, taruh botol di sana. Bapak Ibu percaya beta bisa tembak? Orang semua bilang percaya. Semua percaya, semua bilang percaya. Dia tetap tutup mata, dia tembak, dor, pica. Semua orang, hore, bataria, luar biasa. Lalu dia bilang begini, taruh balon. Bapak Ibu percaya beta bisa tembak dan pica? Percaya, karena sudah 2 kali nih. Orang percaya saja, tembak, trak, dor, pica balon. Percaya, hore, percaya. Lalu si jago tembak bilang begini, karena sudah 3 kali terbukti hebat, Bapak Ibu percaya jikalau apel ditaruh di atas kepala lalu beta tembak, itu bisa mengenai apel, tidak mengenai orang? Percaya. Kalau begitu siapa yang mau jadi sukarelawan untuk ditaruh apel di atas kepala? Dia tunjuk ibu-ibu yang tadi percaya. Mari. Jangan. Beta laki ada di rumah tuh. Aneh, beta laki masih muda. Nanti dia pergi cari yang lain kalau beta mati. Anak muda. Jangan. Beta masih muda. Lalu yang tua. Jangan. Biar begini beta masih mau lihat cucu jua. Jangan lain.
Semua sih ada yang mau. Lalu ada anak kecil maju, umur 12 tahun. Dia ambil apel, dia taruh di dia pun kepala. Lalu bilang siap, ready. Semua tahan napas. Mulai tukang tembak coba dengan feeling. Semua aduh, begitu dar, meletus. Semua hore, percaya kembali. Percaya hanya di mulut. Banyak orang begitu. Lalu ada satu orang dekati anak itu. Mari anaknya, kenapa ose pergi berani? Lalu anak itu bilang begini, beta percaya karena itu beta pun bapa. Kenapa kita tidak percayakan hidup dan kehidupan kepada Tuhan, padahal Tuhan ini katompung bapa? Kenapa harus senantiasa meragukan? Ketika kita sakit, ketika kita ada mencari pekerjaan belum dapat, ketika kita ada di dalam kesusahan ekonomi, ketika kita ada di dalam pencobaan perselingkuhan, ketika kita ada dalam kemarahan, kenapa kita tidak datang kepada Bapa dan mempercayakan hidup ini kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan jiwa dan raga kepadanya? Kenapa? Tanya pada diri Bapak Ibu sekarang. Masih besarkah keraguanmu daripada imanmu kepada Tuhanmu ketika engkau sudah melihat Tuhanmu di dalam kehidupanmu? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di minggu ini juga menantang kita bahwa Yesus Tuhan yang hidup, percayalah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita ragu melangkah di dalam kehidupan ini. Tidak ada alasan kita mau pancuri, tidak alasan kita mau mabuk. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau di dalam perekonomian, datang minta Tuhan tolong supaya roh konsumtif di dalam diri itu hilang. Ya, supaya kita ada dan melihat kebutuhan itu saja. Ketika ada kita berbuat dosa, ketika kita ada pelanggar, datang kepada Tuhan. Ya pasti ada. Dan mengangkatmu, jangan takut. Tangannya yang berlubang paku itu senantiasa menopang hidupmu. Dia tidak pernah ada dan melepaskanmu. Walaupun engkau ada di dalam masalah jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan senantiasa ada dan menjamahmu. Tangan Tuhan senantiasa ada dan memelukmu. Tangan Tuhan senantiasa ada dan memberkatimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada dalam saat teduh.